Saudari-saudara yang terkasih, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tepat 10 tahun yang lalu, 2012, sebagian dari kita mungkin masih ingat apa yang terjadi waktu itu, cukup heboh. Ada film yang berjudul 2012. Lalu orang mulai merehebohkan bahwa itulah akhir dari dunia. Karena ditemukan katanya penanggalan suku Maya yang telah lama punah di daerah Amerika Selatan sana, bahwa penanggalan mereka berakhir pada bulan Desember 2012. Dan menurut tafsiran sebagian orang itulah akhir dari dunia. Kiamat, itu kata lain yang sering dipakai. Bukan hanya itu, muncul berbagai tafsiran dan ramalan. Lalu kemudian juga entah ahli mana yang mulai mengatakan bahwa tahun 2012 jarak dunia bumi ini dengan matahari paling dekat. Jadi akan muncul banyak gelombang-gelombang elektromagnetik yang kuat sekali sehingga seluruh dunia ini terbalik-balik. Gravitasi bumi akan berubah, sistem perbankan, komputer akan rusak, kacau balau, kita akan mengalami kiamat. Sampai film yang 2012 itu diputar di mana-mana. Saya pikir sebagian dari kita masih ingat itu. Yang ada tsunami kemana-mana, gempa bumi, Vatikan roboh, Tibet hancur. Lalu ada kapal besar di mana orang tinggal di dalamnya. Tetapi sekarang 2022 dan kita masih hidup. Memang kata kiamat ini itu kata yang menarik. Banyak orang berpikir bahwa itu sesuatu yang membuat kita bergejolak dalam hati kita, lalu kemudian kita merasa menghadapi sesuatu yang tak jelas, ada ketakutan, ada kengerian, ada kecemasan. Dan orang seperti menanti-nanti sesuatu yang tidak jelas. Ternyata kata ini bukan hanya hidup pada masa sekarang, pada zaman kita di mana kita dari waktu ke waktu akan mendengar ramalan-ramalan dan dugaan-dugaan tentang kiamat dunia ini. Pada zaman ketika Injil ditulis, pada zaman ketika kitab suci ditulis sekian ribu tahun lalu, itu pun sudah muncul. Terutama ketika gereja perdana, yakni zaman para rasul, Rasul Paulus dan rasul-rasul lain masih hidup, mereka telah menanti-nantikan juga saat seperti itu. Dan ini nampak dalam bacaan kedua tadi ketika surat Rasul Paulus berbunyi agak menarik dalam ceritanya. Paulus menegur umat di Tesalonika yang menunjukkan suatu harapan akan kedatangan Tuhan kedua kalinya, parusia, kiamat, dan membuat sebagian dari umat menjadi hidupnya tak teratur. Pengharapan akan kiamat yang datang segera itu membuat sebagian umat menjadi orang yang menjadi benalu bagi orang lain. Mereka tidak mau bekerja lagi. Mereka tidak mau lagi bertanggung jawab untuk penghasilan keluarganya. Tiap hari mereka hanya pergi ke tetangga-tetangga minta makan. Toh ngapain kalian bekerja lagi? Mengapa kalian lagi susah payah? Toh besok sudah mati, kiamat akan datang. Jadi mereka tidak mau lagi hidup teratur seperti kita. Kerjanya hanya pergi meminta-minta makanan dan mengganggu orang lain. Dan karena itu penulis surat 2 Tesalonika ini menegur orang-orang seperti ini. Aku dengar di antara kamu ada orang yang tidak tertib hidupnya. Coba lihat kami. Jadi dikatakan, contohlah lihat saya rasul. Saya bekerja dengan tanganku dan makan dengan hasil karyaku. Bukan dengan mengemis dan mengganggu orang lain dan tidak mau bertanggung jawab lagi untuk keluarga. Karena itu Paulus menegur pada kalimat-kalimat terakhir, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Setiap orang harus bertanggung jawab
untuk penghidupan dirinya sendiri dan orang-orang lain yang dia tanggung jawabi. Ini gara-gara mengharapkan kiamat datang segera, orang menjadi tidak tertib hidupnya, kacau hidupnya, tidak jelas lagi mau kemana arah hidup. Nah, dalam bacaan pertama Maleakhi mengatakan dengan simbol begini: mereka yang hidupnya fasik, mereka yang jahat dalam hidupnya, ketika menghadapi kiamat akhir hidup, mereka itu akan dibakar, dihukum dalam api yang menyala-nyala. Tapi sebaliknya, mereka yang baik, mereka yang sungguh-sungguh menaati perintah Tuhan, mereka akan menikmati kebahagiaan dan hidup damai bersama dengan Allah. Nah, saudari-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan dengan jelas, akan ada banyak tanda mendahului akhir zaman. Tapi satu yang dikatakan dengan jelas oleh Tuhan, itu tidak berarti bahwa Tuhan akan datang segera. Ini kalimatnya tadi dikatakan, oh ini dia. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi memang ada tanda-tanda yang mendahului, entah itu penyakit, entah itu gempa bumi, entah itu tampar atau apapun, perang. Tetapi bukan berarti bahwa segera Tuhan akan datang. Ada banyak penderitaan mungkin, termasuk juga kita akan dihadapkan pada orang-orang yang menentang atau melawan iman kita. Tapi jangan takut, tidak berarti bahwa Tuhan akan segera datang. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan dengan kalimat ini, kiamat atau akhir hidup pasti akan terjadi. Tetapi kapan waktunya, tidak ada seorang pun yang tahu. Itu hanya rencana yang diketahui oleh Allah Bapa. Jalan pikiran Bapa punya caranya sendiri. Dalam Injil Markus, ini dari Injil Lukas ya, Injil Markus mengatakan yang kalimat lebih menarik. Anak manusia pun tidak tahu, maksudnya Yesus sendiri pun tidak tahu. Malaikat-malaikat pun tidak tahu. Hanya Allah Bapa yang tahu. Dengan demikian, Yesus mengatakan kepada kita bahwa memang zaman kita, dunia ini tidak akan bertahan selama-lamanya. Bumi bisa makin rusak oleh macam-macam alasan, karena memang kodrat alam bumi ini juga akan pelan-pelan menua. Manusia juga bisa merusaknya dengan cara tertentu. Tetapi kapan berakhir dunia kita, kapan berakhir hidup kita di dunia, itu perkara rahasia Tuhan, rencana Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada dalam rencana Allah. Yang jelas, satu hal yang paling pasti dari rencana Allah ialah Allah akan menyelamatkan kita. Allah karena kasih-Nya akan mencintai kita sampai selesai, sampai sehabis-habisnya. Itu rencana yang pasti kita ketahui. Karena itu buktinya ada jelas dengan Yesus sendiri, yang telah diutus oleh Allah untuk menebus kita, menyerahkan hidupnya bagi kita, bukan hanya waktu di Golgota, tetapi terus-menerus menyerahkannya setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi. Yesus mengorbankan kembali hidupnya dalam tubuh dan darah, dalam rupa roti dan anggur. Itu rencana Allah yang paling pasti yang kita tahu. Itu jaminan yang bisa kita yakini, terima dalam iman kita. Tetapi soal waktu, soal kapan dunia berakhir, kapan hidup kita berakhir, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Lalu apa yang harus kita buat? Ada satu pepatah yang mengatakan demikian: susunlah rencanamu, hidupmu, seolah-olah kamu masih akan hidup 1000 tahun lagi. Tetapi bekerjalah dengan
sebaik mungkin dan secepat mungkin, seolah-olah besok kamu sudah akan mati. Allah punya rencana untuk menyelamatkan kita. Itu jaminan kita. Tetapi kita juga harus persiapkan hidup kita untuk mewujudkan rencana Allah tersebut. Karena kita tidak tahu kapan dunia ini berakhir. Kita tidak tahu kapan hidup kita di dunia ini juga akan berakhir. Kita harus merencanakan sebaik mungkin hidup kita, tapi kita harus mengerjakannya seserius mungkin, secepat mungkin, seolah-olah besok kita tidak punya waktu lagi. Dengan demikian, kita setiap hari sebenarnya mempersiapkan hidup kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dengan cara apa? Berpikirlah sebagai orang yang baik, sebagai anak Allah. Merencanakan segala proyek-proyek dan hal-hal yang baik sesuai dengan iman kita. Berkata-katalah dengan baik sebagai orang yang sungguh-sungguh ditebus oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sungguh percaya kepada Yesus. Kata-kata yang baik keluar dari mulut kita. Bukan kata-kata yang jahat, bukan kebohongan, bukan fitnah, bukan gosip isu. Berpikir, berkata-kata, dan tidak cukup. Bertindaklah dengan baik. Karena kata-kata yang tidak diwujudkan dalam tindakan itu kosong belaka. Hampa belaka. Berbuatlah sebaik mungkin, bukan hanya untuk orang terdekat di rumah kita, tapi juga kepada sebanyak mungkin orang yang bisa kita bantu dalam hidup kita. Karena kebaikan apapun yang kita berikan kepada orang lain, sekecil apapun yang kita berikan pada orang lain, Tuhan bisa melipat gandakan buahnya kembali untuk kita. Berpikir, berkata-kata, berbuat, dan yang terakhir, berimanlah sebagai orang Kristen dengan baik. Supaya sungguh kita menampakkan diri sebagai orang yang mempunyai kepercayaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam gereja Katolik. Karena tidak jarang, kadang-kadang kita mengaku beriman sebagai orang Katolik, tapi hidup kita sama sekali berbeda dengan pengakuan iman kita. Kita ikut di dalam aneka praktek yang melanggar iman kita. Entah ikut segala macam dukun, segala macam datu, segala macam hantu-hantuan. Ya, akhirnya membuat kita justru makin jauh dari iman kita. Atau bahkan menjadi orang munafik. Di depan dikatakan ya, di belakang ternyata tidak. Maka jika kita mampu dalam hidup kita mempersiapkan 4 hal ini, berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, berbuat yang baik, dan beriman secara baik, kita akan menuju ke akhir hidup kita dengan perasaan tenang dan damai, bukan dengan ketakutan dan kecemasan, kegelisahan. Karena kita tahu Allah mempersiapkan kita untuk kebahagiaan kekal. Allah merencanakan keselamatan akhir untuk kita bersama dengan Dia di dalam rumahnya, untuk menikmati kebahagiaan itu selama-lamanya. Dan kita berjalan bersama dengan Allah dengan 4 hal baik tersebut. Berpikir, berkata-kata, berbuat, dan beriman dengan baik. Tuhan memberkati.